A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Apabila sangkakala ditiupkan, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka di hari itu, dan tidak ada pula yang bertanya-tanya. Semua diam dan semua merasa takut. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama jangan sampai mempermasalahkan tentang nasab. Karena apa? Karena nasab tidak bisa menjamin kita semua bisa masuk di dalam surganya Allah. Kalau melihat sejarah yang dialami oleh Zainal Abidin, seorang cucunya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu Zainal Abidin menjalankan tawaf. Setelah selesai menjalankan tawaf, mereka sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud di depan Ka'bah mulai jam 7 sore sampai menjelang subuh, sampai menjelang fajar. Pada akhirnya ada salah satu sahabat yang bertanya, "Wahai Zainal Abidin, kenapa kamu melakukan seperti itu? Kamu kan cucunya seorang nabi, cucunya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua dosa-dosa kamu sudah dihapus dan semua amalan-amalan kamu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sudah dijamin masuk di dalam surganya Allah." Pada akhirnya Zainal Abidin, seorang cucunya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka langsung segera bangun. "Wahai sahabatku, jika seandainya sangkakala sudah ditiupkan, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka di hari itu, dan tidak ada pula yang bertanya-tanya. Mereka semua akan takut dan semua akan diam." Inilah jawaban Zainal Abidin, seorang cucunya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudara-saudaraku semua di mana saja yang berada, janganlah dibuat permasalahan tentang nasab. Karena nasab inilah yang tidak bisa menjamin kita semua bisa masuk di dalam surganya Allah. Walaupun punya nasab seorang kiai pun, akan tetapi kalau mereka tidak mau menjalankan perintah-perintahnya Allah dan tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Rasul, maka mereka tidak akan bisa masuk di dalam surganya Allah. Bahkan walaupun punya nasab seorang nabi pun, kalau mereka tidak mau menjalankan perintah-perintahnya Allah, tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Rasul, maka mereka tidak akan bisa masuk di dalam surganya Allah. Ini suatu contoh. Nabi Nuh alaihi salam, mereka mempunyai anak yang bernama Kan'an.
Mereka tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh ayahnya. Dan mereka tidak mau menerima nasihat-nasihat dari ayahnya. Mereka menjadi anak yang durhaka. Tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang sudah dibawa oleh ayahnya. Walaupun anaknya seorang nabi, maka mereka tidak akan bisa masuk di dalam surganya Allah. Dan ada contoh lagi, pamannya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Lahab. Walaupun pamannya Nabi Muhammad, akan tetapi kalau mereka tidak mau menjalankan perintah-perintahnya Allah, tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Rasul, maka mereka tidak akan bisa masuk di dalam surganya Allah. Walaupun pamannya seorang nabi, maka nasab tidak menjamin kita semua bisa masuk di dalam surganya Allah. Tergantung amalan-amalan kita, tergantung ibadah kita. Walaupun punya nasab seorang wali pun, akan tetapi kalau mereka tidak mau menjalankan perintah-perintahnya Allah, tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Rasul, mereka hanya membanggakan nasabnya, maka mereka tidak akan bisa masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam yang sudah menegaskan, Islam yang sudah memberi konsep bahwa agama Islam memandang derajat kemuliaan manusia di sisi Allah bukannya berdasarkan kekuatan fisik, bentuk, rupa, dan lain-lain, akan tetapi berdasarkan sucinya hati dan penuh rasa takwa kepada Allah Subhanallah wa ta'ala. Maka Islam menegaskan, profesi apapun yang disandang para manusia, seorang petani, pedagang, peternak, pejabat apapun, dan gelar apapun yang disandang para manusia, gelar S1, S2, S3, profesor, doktor, ini adalah simbol saja. Namun derajat kemuliaan di sisi Allah adalah sucinya hati dan penuh rasa takwa kepada Allah Subhanallah wa ta'ala. Maka janganlah dibuat permasalahan tentang nasab. Marilah kita bersama-sama yang baik, yang rukun, yang damai. Karena apa? Kalau kami melihat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa itu adalah saudara kita. Marilah kita bersama-sama saling menghormati dan saling mencintai dan saling menyayangi sesama umat. Jangan sampai kita membedakan antara golongan. Jangan sampai kita membedakan antara suku apapun. Marilah kita bersama-sama yang baik, yang rukun. Karena apa? Karena semua ini adalah saudara kita.